Bayangkan kamu membuka ponsel di awal tahun 2020 dan melihat berita tentang sebuah virus baru. Virus itu menyebar dari sebuah kota di Tiongkok, jauh dari tempat tinggalmu. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan minggu, seluruh dunia akan berubah selamanya. Pandemi COVID-19 adalah salah satu peristiwa paling mengguncang dalam sejarah modern. Virus yang awalnya hanya terdengar sebagai berita jauh, dengan cepat menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan itu, dari hari-hari pertama ketidakpastian, hingga bagaimana dunia beradaptasi dengan kenyataan baru yang belum pernah dialami generasi manapun. Di awal tahun 2020, berita tentang virus baru mulai muncul di berbagai media. Banyak orang masih menjalani rutinitas seperti biasa, menganggap ini hanya masalah yang jauh. Namun, perlahan, kasus mulai bermunculan di berbagai negara dan kekhawatiran mulai menyebar secepat virus itu sendiri. Dalam hitungan minggu, negara demi negara mulai menerapkan kebijakan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekolah-sekolah ditutup, memaksa jutaan anak untuk belajar dari rumah untuk pertama kalinya. Kantor-kantor mengosongkan gedungnya, karyawan diminta bekerja dari rumah demi mengurangi penyebaran virus. Jalanan kota-kota besar yang biasanya ramai kini menjadi sunyi senyap seperti kota yang ditinggalkan. Kamu berdiri di jendela, menatap jalanan kosong yang biasanya dipenuhi kendaraan dan orang berlalu lalang. Bandara-bandara mulai membatasi penerbangan, menghentikan mobilitas yang selama ini dianggap biasa. Kamu harus beradaptasi dengan cara hidup yang sama sekali baru, bekerja dan belajar dari rumah. Layar komputer menjadi jendela utama untuk berinteraksi dengan dunia luar, menggantikan pertemuan langsung. Rak-rak supermarket mulai kosong, dipenuhi orang-orang yang panik membeli kebutuhan pokok secara berlebihan. Dunia yang kamu kenal berubah drastis hanya dalam hitungan hari, meninggalkan rasa asing yang mendalam. Dan setiap hari, berita tentang jumlah kasus dan angka kematian terus bertambah, menciptakan rasa cemas yang menyelimuti hampir setiap rumah tangga di seluruh dunia. Masker wajah menjadi barang yang sulit didapatkan, dicari oleh hampir setiap orang. Antrean panjang terlihat di apotek dan supermarket, orang-orang menunggu dengan sabar sambil menjaga jarak. Kamu belajar untuk menjaga jarak dari orang lain, sebuah kebiasaan yang terasa asing pada awalnya. Namun kebiasaan itu perlahan menjadi penting untuk melindungi diri dan orang-orang tersayang. Setiap kali keluar rumah, kamu memastikan membawa masker dan cairan pembersih tangan. Berita tentang teman atau kerabat yang terpapar virus mulai terdengar semakin sering. Kekhawatiran tidak hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang masa depan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Ketidakpastian menjadi perasaan yang menyelimuti hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dan di tengah krisis ini, tenaga medis menjadi pahlawan sesungguhnya, bekerja tanpa henti setiap hari. Mereka mengenakan alat pelindung diri lengkap menghadapi risiko besar bagi diri mereka sendiri. Rumah sakit dipenuhi pasien dengan tempat tidur yang hampir selalu terisi penuh setiap saat. Alat pelindung diri menjadi barang yang sangat berharga, kadang sulit didapatkan dalam jumlah cukup. Banyak tenaga medis tidak pulang ke rumah selama berminggu-minggu demi melindungi keluarga mereka. Kamu menyaksikan berita tentang dokter dan perawat yang bekerja melampaui batas kemampuan fisik mereka. Wajah-wajah lelah di balik masker medis menjadi simbol pengorbanan yang luar biasa selama masa ini. Masyarakat mulai memberikan apresiasi, bertepuk tangan dari jendela rumah sebagai bentuk dukungan. Kamu ikut merasakan haru melihat kebersamaan yang tumbuh di tengah situasi paling sulit ini. Para pahlawan garis depan ini menjadi pengingat akan kekuatan kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan seiring waktu, kamu mulai menemukan cara baru untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Panggilan video menjadi cara utama merayakan ulang tahun, pernikahan, bahkan pertemuan keluarga besar. Kamu belajar memasak sendiri di rumah karena restoran dan kafe favorit terpaksa tutup sementara. Aktivitas olahraga pun berpindah ke ruang tamu, mengikuti video latihan daring dari berbagai instruktur. Anak-anak belajar menggunakan platform digital, sementara orang tua berusaha membantu di sela pekerjaan mereka. Kamu menemukan hobi baru untuk mengisi waktu, dari berkebun kecil hingga belajar keterampilan baru secara daring. Meski secara fisik terpisah, banyak orang menemukan cara kreatif untuk tetap merasa terhubung satu sama lain. Pertemuan daring menjadi normal baru,
menggantikan sebagian besar interaksi tatap muka yang biasa dilakukan. Kamu menyadari betapa berharganya momen kebersamaan yang dulu sering dianggap biasa saja. Kehidupan baru ini penuh tantangan, namun juga mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang adaptasi. Dan di berbagai laboratorium di seluruh dunia, ilmuwan bekerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berlomba dengan waktu, berusaha memahami virus baru ini secepat mungkin. Data dan penelitian dibagikan secara terbuka antar negara, sebuah kerjasama ilmiah yang jarang terjadi. Para peneliti menguji berbagai kemungkinan pengobatan, mencari cara untuk membantu pasien yang terinfeksi. Uji klinis vaksin mulai dilakukan, melibatkan ribuan sukarelawan di berbagai belahan dunia. Setiap tahap pengembangan vaksin dipantau ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Kamu mengikuti berita perkembangan vaksin dengan penuh harapan, menantikan kabar baik. Media di seluruh dunia melaporkan kemajuan penelitian, memberikan secercah optimisme di tengah krisis. Kolaborasi global antara ilmuwan, pemerintah, dan perusahaan farmasi mempercepat proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Harapan mulai tumbuh bahwa akhir dari krisis ini mungkin tidak akan selama yang dikhawatirkan. Dan setelah berbulan-bulan penantian, kabar baik akhirnya datang, vaksin pertama berhasil dikembangkan. Berita ini menyebar cepat ke seluruh dunia, membawa harapan baru bagi jutaan orang. Tenaga medis menjadi kelompok pertama yang menerima suntikan vaksin sebagai penghargaan atas pengorbanan mereka. Kamu menyaksikan momen bersejarah itu melalui layar, merasakan haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Program vaksinasi mulai dijalankan secara bertahap, dimulai dari kelompok paling rentan dan berisiko tinggi. Antrean panjang terlihat di pusat-pusat vaksinasi, namun kali ini dipenuhi harapan, bukan ketakutan. Kamu akhirnya mendapatkan giliran untuk menerima vaksin, merasakan campuran antara lega dan syukur. Setiap suntikan yang diberikan menjadi langkah kecil menuju kehidupan normal yang telah lama dirindukan. Meski perjalanan menuju pemulihan penuh masih panjang, cahaya di ujung terowongan mulai terlihat jelas. Dunia mulai berani membayangkan kembali momen-momen kebersamaan yang sempat hilang. Namun di balik harapan yang mulai tumbuh, dampak ekonomi pandemi ini terasa sangat nyata bagi banyak keluarga. Banyak usaha kecil terpaksa tutup, tidak mampu bertahan menghadapi pembatasan yang berkepanjangan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka menghadapi ketidakpastian finansial yang belum pernah dialami sebelumnya. Kamu menyaksikan tetangga dan teman berjuang mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa orang beralih ke usaha daring, menemukan cara kreatif untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. Pemerintah di berbagai negara memberikan bantuan sosial, mencoba meringankan beban masyarakat yang terdampak. Kamu ikut merasakan bagaimana krisis kesehatan ini merambat menjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi hampir semua orang. Namun di tengah kesulitan ini, semangat gotong royong dan saling membantu justru semakin terlihat jelas. Komunitas lokal mulai mengorganisir bantuan pangan bagi mereka yang paling membutuhkan. Krisis ini mengajarkan betapa pentingnya solidaritas sosial dalam menghadapi tantangan bersama. Dan pandemi ini juga mengubah cara pandang banyak orang terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele. Momen sederhana seperti berpelukan dengan keluarga menjadi sesuatu yang sangat dirindukan dan berharga. Kamu belajar untuk lebih menghargai kesehatan, sesuatu yang dulu sering dianggap sebagai hal yang biasa saja. Banyak orang menemukan kembali pentingnya hubungan keluarga yang mungkin sempat terabaikan karena kesibukan. Pekerjaan dari rumah mengajarkan keseimbangan baru antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Teknologi yang sebelumnya dianggap pelengkap, kini menjadi kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kamu menyaksikan bagaimana krisis global ini menyatukan orang-orang melampaui batas negara dan budaya. Ilmuwan dari berbagai negara bekerja sama tanpa memandang perbedaan politik demi kepentingan bersama. Pandemi ini menjadi pengingat bahwa manusia di seluruh dunia sesungguhnya saling terhubung satu sama lain. Pelajaran tentang solidaritas global ini akan terus relevan jauh melampaui berakhirnya krisis kesehatan ini. Perlahan, seiring meningkatnya cakupan vaksinasi, angka kasus mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pembatasan yang sebelumnya ketat mulai dilonggarkan secara bertahap di berbagai negara. Kamu ingat
Momen pertama kali bisa berkumpul kembali dengan teman-teman setelah berbulan-bulan terpisah. Toko-toko dan restoran mulai membuka pintunya kembali, meski dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sekolah-sekolah perlahan mulai membuka kembali kelas tatap muka, membawa kegembiraan bagi anak-anak. Kamu merasakan campuran emosi antara kelegaan dan kewaspadaan yang masih tersisa dari pengalaman sebelumnya. Jalanan kota yang dulu sunyi mulai kembali dipenuhi aktivitas meski suasananya terasa sedikit berbeda. Kebiasaan baru seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan tetap dipertahankan meski situasi membaik. Kamu menyadari bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar sama seperti sebelum pandemi ini terjadi. Namun dari perubahan itu muncul apresiasi baru terhadap hal-hal sederhana yang dulu sering diabaikan. Dan pandemi COVID-19 meninggalkan warisan yang akan terus dipelajari selama bertahun-tahun mendatang. Sistem kesehatan di berbagai negara belajar untuk lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan. Teknologi kesehatan digital berkembang pesat mengubah cara masyarakat mengakses layanan medis. Penelitian vaksin yang dipercepat selama pandemi membuka jalan bagi pengembangan pengobatan penyakit lain. Cara kerja jarak jauh yang dulu jarang digunakan kini menjadi bagian permanen dari banyak industri. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental meningkat karena banyak orang menghadapi tekanan psikologis selama masa ini. Kamu belajar bahwa kesehatan fisik dan mental sama pentingnya, keduanya harus dijaga secara seimbang. Generasi yang mengalami pandemi ini akan membawa pelajaran berharga tentang ketahanan sepanjang hidup mereka. Kisah tentang perjuangan bersama menghadapi krisis global ini akan diceritakan kepada generasi mendatang. Pandemi ini menjadi bagian dari sejarah yang akan selalu diingat sebagai ujian besar bagi kemanusiaan. Dan pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa kemanusiaan mampu bersatu bahkan di tengah situasi paling menantang. Setiap individu, dari tenaga medis hingga masyarakat biasa, memberikan kontribusi mereka masing-masing. Kesabaran dan kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menghadapi krisis kesehatan berskala global ini. Kamu belajar bahwa perubahan besar dalam hidup bisa terjadi kapan saja, mengajarkan pentingnya kesiapan. Dunia menjadi saksi bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi bekerja sama menyelamatkan jutaan nyawa. Solidaritas antar bangsa, meski tidak sempurna, menunjukkan bahwa kerjasama global tetap mungkin dilakukan. Setiap kehilangan yang terjadi selama pandemi ini akan selalu dikenang dan dihormati. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menganggap remeh kekuatan penyakit menular di era modern. Namun, kisah ini juga membuktikan kemampuan luar biasa manusia untuk beradaptasi dan bangkit kembali. Pandemi ini menjadi pengingat abadi tentang kerapuhan sekaligus kekuatan sejati umat manusia. Pandemi COVID-19 mengajarkan dunia tentang pentingnya solidaritas, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa di tengah kesulitan terbesar sekalipun, kemanusiaan selalu menemukan cara untuk saling mendukung. Kisah para tenaga medis, ilmuwan, dan masyarakat biasa akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah dunia modern. Setiap krisis besar mengajarkan manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan bersiap menghadapi masa depan. Dunia mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar seringkali muncul justru di saat-saat paling sulit. Pandemi ini akan selalu dikenang sebagai salah satu peristiwa paling mengubah dalam sejarah manusia modern. Jika video ini mengingatkanmu pada pengalaman selama pandemi, jangan lupa like dan subscribe untuk simulasi sejarah lainnya. Dukungan kamu membantu kami menghadirkan lebih banyak kisah rekonstruksi sinematik yang mendidik dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih.